Oke, kali ini kita akan membedah salah satu buku politik paling berpengaruh dan juga paling kontroversial yang pernah ditulis, Sang Penguasa, karya Niccolo Machiavelli. Cerita kita mulai di tahun 1513. Coba bayangin, ada seorang diplomat brilian yang baru aja kehilangan segalanya. Dalam keputusasaannya, dia menulis sebuah buku yang pada dasarnya adalah sebuah lamaran kerja. Tapi ya lamaran kerja yang satu ini, yang kita kenal sebagai Sang Penguasa, gaungnya bakal terasa sepanjang sejarah dan selamanya mengubah cara kita melihat kekuasaan. Nah, untuk benar-benar ngerti isi buku ini, kita harus kenalan dulu sama penulisnya. Mari kita mulai dengan si diplomat yang dipecat ini, seorang pria yang benar-benar ditempa di tengah kekacauan. Lupain sejenak gambaran Renaissance yang damai, yang penuh seni dan budaya. Italia di zaman Machiavelli itu tempat yang brutal. Bayangin aja sebuah papan catur raksasa yang diperebutkan oleh negara kota yang saling sikut, paus yang kelakuannya lebih mirip panglima perang daripada pemimpin spiritual, dan tentara asing yang siap menyerbu kapan aja. Kacau banget. Kota kelahiran Machiavelli, Florence, itu jadi pusat ketidakstabilan ini. Coba deh lihat lini masa ini. Kelihatan kan betapa cepatnya semua berubah? Selama bertahun-tahun, kota ini dipegang sama keluarga Medici. Terus di tahun 1494, mereka diusir dan sebuah republik berdiri. Nah, disinilah karir Machiavelli melesat. Di tahun 1498, dia jadi pejabat tinggi. Tapi cuma 14 tahun kemudian, di tahun 1512, mimpi itu buyar. Keluarga Medici balik lagi dengan kekuatan penuh dan republik pun hancur lebur. Dan dengan hancurnya republik, hidup Machiavelli ikut hancur juga. Dari seorang negarawan yang dihormati, nasibnya jungkir balik. Dia dipecat, dituduh bersekongkol melawan penguasa baru, dijebloskan ke penjara, dan bahkan mengalami penyiksaan yang kejam. Benar-benar kejatuhan yang total. Dalam keputusaasaannya dari pengasingan, Machiavelli nulis Sang Penguasa dan menghadiahkannya kepada penguasa baru, Lorenzo de Medici. Dia nawarin satu-satunya hal berharga yang dia punya, pengetahuannya. Dalam kutipan ini, dia seolah-olah bilang, "Saya udah pelajari cara kerja kekuasaan, pakai saya dong." Buku ini adalah usahanya yang paling nekat untuk bisa balik lagi ke panggung politik. Dan buku yang ditulis ini bukan sekedar nasihat politik biasa. Ini adalah sebuah buku pedoman baru untuk berkuasa yang benar-benar merombak semua aturan main yang ada saat itu. Perbedaannya itu tajam banget. Di satu sisi ada penguasa tradisional yang diajarin buat memerintah dengan moralitas, bahwa kekuasaan itu datang dari Tuhan dan mereka harus jadi orang baik. Machiavelli datang dan membuang semua itu. Penguasa versinya memerintah berdasarkan apa yang perlu dilakukan, bukan apa yang baik secara moral. Kekuasaan itu harus direbut dan dipertahankan pakai kekuatan. Dan yang paling radikal, seorang penguasa nggak harus jadi orang baik, yang penting dia kelihatan baik. Konsep kuncinya di sini adalah virtuo. Tapi jangan salah ya, ini bukan kebajikan seperti yang kita pahami. Bagi Machiavelli, virtuo itu adalah soal efektivitas politik. Ini adalah gabungan dari keberanian singa dan kelihayan rubah. Kemampuan untuk melakukan apapun yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Jadi inilah poin krusialnya. Argumen utama dari buku ini, tugas nomor 1 seorang penguasa adalah menjaga keamanan dan kelangsungan hidup negara. Soal moralitas pribadi, keyakinan agama, semua itu jadi nomor 2 kalau sampai bentrok dengan kepentingan negara. Nah, ini membawa kita ke dilema paling terkenal yang diajukan Machiavelli. Sebuah pertanyaan yang sampai hari ini masih terus diperdebatkan. Pertanyaannya sederhana, tapi dalam banget. Kalau Anda seorang pemimpin, mana yang akan Anda pilih sebagai fondasi kekuasaan Anda? Cinta dari rakyat atau rasa takut mereka? Jawaban Machiavelli dingin dan pragmatis banget. Dia bilang cinta itu gampang berubah dan gak bisa diandalkan karena bergantung sama kemauan orang lain. Sebaliknya, rasa takut itu bisa dikendalikan oleh si penguasa. Jadi ya, jauh lebih aman untuk ditakuti, karena rasa takut adalah motivator yang lebih konsisten. Slide ini dengan jelas menggambarkan logikanya tentang bagaimana kekejaman harus digunakan. Bukan kekejaman membabi buta, tapi yang diperhitungkan. Langkah pertama, kalau perlu kejam, lakukan dengan cepat dan tegas di awal untuk mengambil kendali. Langkah kedua, setelah itu, hentikan kekejaman. Kalau kekuasaan sudah aman, orang-orang akan mulai lupa. Dan langkah ketiga, berikan imbalan atau kebaikan secara perlahan. Dengan cara ini, orang akan melupakan kekejaman di awal dan terus berharap akan kebaikan di masa depan. Tapi, ada satu peringatan yang super penting. Ditakuti? Iya. Tapi jangan sekali-kali sampai dibenci. Machiavelli sangat jelas soal ini. Rasa takut itu membuat orang patuh. Tapi kebencian itu membuat orang memberontak. Seorang penguasa yang cerdas tahu di mana batasannya. Sekarang,
Yuk kita lihat gimana ide-ide ini bisa bertahan selama 500 tahun dan meninggalkan warisan yang sangat kuat dan seringkali, yaitu tadi, kontroversial. Namanya bahkan udah jadi kata sifat, Machiavellian. Kalau kita pakai kata ini, biasanya kita merujuk pada tindakan politik yang licik, manipulatif, dan nggak bermoral. Ini udah jadi sinonim untuk gagasan bahwa tujuan menghalalkan cara. Pengaruhnya ada di mana-mana dan seringkali dalam bayang-bayang. Di satu sisi, para diktator seperti Napoleon dan Hitler kabarnya mengagumi buku ini. Buku ini juga jadi bacaan wajib di Akademi Militer. Tapi di sisi lain, buku ini begitu kontroversial sampai-sampai Gereja Katolik memasukkannya ke dalam daftar buku terlarang. Pengaruhnya membentuk cara kita berpikir tentang negara modern, dan perdebatan tentangnya masih terus panas sampai sekarang. Jadi kenapa buku ini abadi banget? Karena buku ini memaksa kita berhadapan dengan sebuah kebenaran yang nggak nyaman, bahwa dunia politik seringkali beroperasi dengan seperangkat aturan yang berbeda dari moralitas kita sehari-hari. Ada jurang antara menjadi orang baik dan menjadi pemimpin yang efektif. Maka, saya akan tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Apakah Machiavelli ini seorang guru kejahatan yang mengajarkan para tiran cara menindas? Atau jangan-jangan dia cuma seorang realis, seorang sejarawan yang dengan jujur memotret bagaimana kekuasaan itu benar-benar bekerja, suka atau tidak suka? Itu yang harus kita pikirkan.